Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawatun Nabila, NIM E2019-1043, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, selaku dosen pembimbing Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Nah, di sini saya akan menanggapi sebuah video yang berjudul tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Baik, langsung saja. Sebelum saya menanggapi video yang telah dijelaskan oleh dosen saya, di sini saya akan menjelaskan bahwa di dalam terbentuknya peradaban Islam periode kenabian yaitu terdapat dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Nah, di sini saya akan menanggapi tentang fase Makkah dan fase Madinah, yang mungkin fase Makkah dan fase Madinah ini belum dijelaskan oleh dosen saya. Apa sih itu fase Makkah dan apa sih itu fase Madinah? Nah, menurut saya fase Makkah itu adalah fase di mana yang memiliki ciri pokok pembinaan atau pendidikan tauhid. Nah, sedangkan fase Madinah yaitu fase di mana yang memiliki ciri pokok periode ini adalah pendidikan sosial dan politik. Nah, selanjutnya di dalam fase Mekah terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, konten dakwah di Mekah. Yang ketiga, bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode dakwah Nabi SAW. Di sana terdapat 3 metode. Yang pertama rahasia, yaitu sembunyi-sembunyi, di mana Nabi Muhammad di masa itu berdakwah tetapi secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, terang-terangan di Mekah. Yang ketiga, yaitu terang-terangan di luar Mekah. Nah, metode yang kedua yaitu konten dakwah di Mekah. Yang pertama yaitu ada pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Yang kedua yaitu pengajaran Al-Quran. Lanjut, yang ketiga yaitu bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu lunak, yang berarti menyebar propaganda bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pembohong. Yang kedua yaitu semi lunak, yaitu membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwah tersebut. Yang ketiga yaitu kasar atau keji, di mana di sana berarti penyiksaan atau penganiayaan secara fisik atau non fisik. Nah, yang keempat ada faktor-faktor penolakan dakwah Nabi SAW. Yang pertama, bidang politik kekuasaan, di mana orang-orang di masa itu tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang kedua, sosial atau persamaan derajat sosial, di mana Nabi Muhammad pada masa itu berusaha untuk menyamakan antara bangsawan dan hamba sahayanya. Yang ketiga, agama dan keyakinan. Yang keempat, budaya atau taklid kepada nenek moyang. Taklid kepada nenek moyang berarti pada zaman dahulu di periode kenabian itu lebih percaya kepada nenek moyang daripada kepada Tuhannya sendiri. Yang kelima yaitu ekonomi. Nah, kenapa berpengaruh kepada ekonomi? Karena pada masa itu penjual patung menganggap bahwa Islam itu adalah sebagai penghalang atau penghambat rezeki. Nah, yang kedua adalah fase Madinah. Di sini terdapat beberapa metode dalam fase Madinah, yaitu yang pertama mendirikan masjid. Nah, semenjak Nabi Muhammad pindah ke Madinah, beliau mendirikan masjid di sana. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin maupun non-muslim. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Yang kelima, memperkuat kekuatan militer. Nah, dapat disimpulkan dari apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya tentang fase Mekah dan fase Madinah,
saya menanggapi apa yang dapat disimpulkan dari apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu bagaimana sih keberadaan peradaban Islam pada masa kenabian. Nah, keberadaan peradaban Islam pada masa kenabian, yang pertama, Nabi Muhammad itu mendirikan madrasah ilmiah, di mana Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin. Lalu Nabi Muhammad menerapkan syariat Islam kepada sahabat-sahabatnya. Lalu pemeliharaan Al-Quran dan pengangkatan harkat dan derajat wanita, di mana pada masa itu jika ada seorang yang melahirkan bayi perempuan, maka akan dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Tetapi setelah masa kenabian, Nabi Muhammad mengangkat harkat dan derajat wanita. Nah, setelah itu pengajaran baca tulis, pembangunan masjid, perkembangan sastra, pengembangan taktik perang, dan penghapusan perbudakan serta diplomasi luar negeri. Nah, yang diartikan sebagai penghapusan perbudakan, di mana pada masa itu perbudakan tidak dapat manusiakan manusia. Artinya perbudakan itu menganiaya atau menyiksa fisik maupun non fisik. Jadi sejak pada masa kenabian dihapuslah perbudakan tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.